Biarlah semua pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu, menjadi doa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami percaya sesungguhnya Engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian bangsa Israel. Demikianlah Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon perturanan baru Engkau berikan kepada kami. Luruskan kami, sucikan kami, dan tutup buku kami semua dengan kuasa dalam Yesus. Malaikat-Mu berpasukan mengenai kami, dan tembok perangi Allah dari surga mengelilingi kami. Tuhan yang berjalan di depan kami, dan Tuhan yang menutup barisan kami, dan Tuhan telah menentukan batas mereka tidak melewatinya, dan mereka tidak berwajib di bumi dalam nama Yesus Kristus. Mazmur 104 ayat 9 tergenap, dan batas teritorial yang Tuhan telah tetapkan itu tidak ada satu kuasa kegelapan pun yang dapat melewatinya, karena Allah kami adalah api yang menghabiskan. Ibrani 12 ayat 29 tergenap. Oleh karena itu semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang terlalu, dan roh jahat di udara dalam hukum apapun mereka, pencuri, pembunuh, pembinasa, perampok, pencuri, penipu, pembawa penyesat, iblis setan berada di belakang virus corona, semuanya kami ikat di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak, kami usir, kami hancurkan, kami bakar dengan api Allah yang menganguskan dalam nama Yesus Kristus, dan mereka menjadi abu. Kami taklukkan di bawah kaki Kristus Yesus, dan kami putahkan mata mereka dengan pedang yaitu firman, dan kami putus sambal semua komunikasi roh jahat itu di dalam nama Yesus Kristus. Dan Roh Kudus leluasa berkarya beracara di dalam ibadah kami di siang hari ini, dan kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama berkata amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada pada saat ini, baik yang ada di rumah, yang ada di kota-kota di Riau, di Indonesia, bahkan di luar negeri. Saya ucapkan shalom, selamat beribadah. Renungan kepada kita pada hari Minggu ini, walaupun dalam jarak jauh kami menyampaikan firman Tuhan itu, tetapi tidak ada batas untuk membatasi kita untuk beribadah, yaitu kita ambil dari kitab Wahyu 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Wahyu 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Dikatakan di situ, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganlah yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkannya apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini yaitu firman Kristus Yesus yang disampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos yang ditujukan kepada jemaat di Philadelphia, di mana jemaat di Philadelphia ini dipuji oleh Kristus Yesus, dipuji oleh Tuhan karena mereka menuruti perintah Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Makanya ada janji Tuhan kepada mereka ketika mereka melakukan firman Tuhan itu, yaitu mereka akan dilindungi dari pencobaan yang akan datang, yang terjadi di atas bumi ini dan mencobai mereka yang ada di bumi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah janji Kristus Yesus. Karena mereka menentang perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang menyangkal Yesus dan yang hidup di dalam dosa. Tetapi mereka tetap hidup di dalam kebenaran. Dan demikian juga kita pada saat ini, pada hari-hari ini, kita harus menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya bahwa selama kita hidup di dunia ini, maka kita harus menuruti firman Tuhan. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Tidak boleh tidak, harus kita melakukannya. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan itu, jangan kumpulkan hartamu di bumi, ngenat dan karat merusaknya dan pencuri mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di surga, pencuri tidak mencurinya, ngenat dan karat tidak merusaknya. Tapi di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Oleh karena itu, seluruh umat, seluruh bangsa pada hari-hari ini, marilah kita menuruti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah adalah Allah sendiri. Sesuai dengan firman-Nya yang berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah lah yang berbicara kepada kita, dan kita harus menuruti firman Allah itu. Firman ini ada di dalam buku Alkitab ini, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, baik yang disampaikan oleh Allah itu sendiri maupun yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui nabi-nabinya dan para rasul-rasul, kita harus taat melakukannya. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan itu, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang dia lakukan pasti berhasil. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita harus melakukan firman Tuhan. Makanya dikatakan tadi, karena kamu menuruti firman-Ku dan tekun menantikan kedatanganku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang di atas dunia ini
dan mencobai mereka yang ada di bumi. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, janji Tuhan untuk melindungi kita dalam berbagai pencobaan. Pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan terjadi. Kalau pada hari-hari ini sejak November 2019 dan sampai pada hari ini ada yang disebut virus corona, mulai dari bulan Cina sampai ke seluruh dunia pada hari-hari ini, saudara, tidak ada kekuatan kita selain daripada kekuatan Yesus. Karena kenapa? Karena di dalam Yesus itu ada kemerdekaan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika kita berserah diri kepada Tuhan, ketika kita memohon pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus dan memperoleh kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka Tuhan akan memberikan kemerdekaan kepada kita. Merdeka dari penyakit virus corona. Yang penting kita mempunyai iman. Makanya Yesus berkata, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Hai jemaat-jemaat dimanapun engkau berada, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Hai seluruh suku bangsa di dunia ini. Karena Yesuslah juru selamat kita. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kalau pada hari ini virus corona banyak membunuh manusia, engkau tak usah takut, karena engkau melakukan kehendak Tuhan, karena engkau melakukan firman Tuhan. Makanya dikatakan walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, dan tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya melihat, menonton mereka pembalasan terhadap orang-orang fasik. Saudara yang diberkati, kalau pada saat ini seluruh dunia melarang orang untuk berkeliaran kemana-mana, itu belum seberapa. Kita masih bisa makan, kita bisa berdoa, kita bisa masih memuji menyembah Tuhan. Tetapi pada hari-hari terakhir nanti lebih kejam lagi, lebih dahsyat lagi. Akan ada penyiksaan, akan ada pembunuhan, akan dibenci, dan akan terjadi berbagai macam pencobaan. Tetapi jangan khawatir, karena Allah menyertai kita, karena Yesus menyertai kita. Teriak kepada Yesus, maka Dia mendengarkannya dan menyelamatkan orang-orang yang berseru kepadanya sesuai dengan Yoel 2 ayat 32. Teriaklah kepadanya dan Dia akan mendengarkannya dan menyelamatkan saudara. Itulah pentingnya kita mau menuruti perintah Tuhan. Oleh karena itu saudara harus setiap hari membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dengan keras engkau baca, maka di situ engkau aman dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya katakan tadi bahwa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Saudara-saudara dimanapun engkau berada, kalau pada saat ini kita disuruh beribadah di rumah, disuruh berdiam diri di rumah, disuruh kita untuk berdoa, memang itu telah ada di dalam firman Tuhan. Engkau masuk di dalam kamar, tutup kamar
atau bilik itu dan berdoa kepada Tuhan sampai murkanya itu selesai. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh hidup. Enggak usah menentang aparat penegak hukum, aparat pemerintah. Mereka itu adalah wakil Tuhan untuk menegakkan kebenaran. Enggak usah banyak komplain, enggak usah banyak berbagai macam perlawanan. Kita harus taat kepada pemerintahan kita. Karena firman Allah berkata tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Oleh karena itu semua rakyatnya tunduk kepada pemerintahnya. Tetapi orang yang melakukan perlawanan akan mengalami ketakutan dan hukuman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini dikatakan untuk mencobai mereka yang ada di bumi, untuk menguji sejauh mana imanmu kepada Tuhan, sejauh mana engkau taat kepada Tuhan di hari-hari terakhir. Apakah engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh bertahan dalam imanmu ketika engkau diancam? Apakah engkau mengakui Yesusmu atau menyangkalnya? Diuji pada hari-hari terakhir itu. Makanya orang yang diuji itu harus percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Dan orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Yesus dilindas, bahkan dibunuh. Makanya penting kita harus berdoa setiap hari, memuji, memuliakan Tuhan. Dan dikatakan, aku datang segera, pedanglah yang ada padamu, supaya jangan seorang pun mengambil mahkota. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah peringatan yang diberikan oleh Tuhan melalui Yohanes di Pulau Patmos kepada jemaat di Philadelphia, dan kepada kita juga berlaku untuk kita menghadapi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Suka atau tidak, mau atau tidak, cepat atau lambat, Yesus pasti datang. Karena dikatakan aku datang segera. Dan di dalam kitab yang lain juga dikatakan, ketika Paulus memberitakan firman Tuhan kepada jemaat di Tesalonika, di situ dikatakan, aku menantikan kedatangan anaknya yang akan datang dari surga dan yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, yaitu Yesus Kristus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi yang sedang kita nantikan yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain daripada Tuhan. Tidak ada yang bisa membawa kita ke surga selain dari Yesus Kristus. Karena firman-Nya berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya satu-satunya lah Yesus yang membawa manusia ke surga. Selain daripada itu tidak ada. Bahkan Tuhan Yesus telah mempersiapkan tempat bagi kita sekarang ini di surga. Sesuai dengan firman-Nya yang berkata, jangan gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Setelah aku pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan kembali. Di mana aku berada, engkau berada. Kemana aku pergi, engkau tahu jalan ke sana.
Tapi Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu jalan itu. Bagaimana kami tahu? Lalu Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. I am the way, I am the truth, I am the life. Nobody come to the Father except through me. Hanya satu-satunya melalui Tuhan kita Yesus Kristus kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Makanya dia peringatkan kita, Aku segera datang. Amin. Jemaat yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, hanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Tuhan boleh ada, tapi hanya satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Makanya saya himbau saudara, dimanapun berada, siapapun yang menonton pada saat ini, percayalah kepada Yesus. Karena firman-Nya berkata, siapa yang mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Hanyalah ada pada Yesus keselamatan itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan selain dari Yesus sendiri. Dan dikatakan, Aku datang segera, peganglah yang ada padamu, supaya jangan seorang pun mencuri, mengambil mahkotamu. Oh, haleluya. Berbicara tentang engkau pegang mahkotamu, jangan sampai ada orang yang mencurinya. Siapa pencuri mahkota itu? Pencuri mahkota itu adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap itu, dan roh-roh jahat di udara. Sesuai dengan Efesus 6 ayat yang ke-12. Itulah mereka iblis setan yang tidak kelihatan. Mereka adalah roh. Hanyalah roh juga yang bisa melawan mereka, yaitu roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iblis sedang dan berusaha mencuri keselamatan orang di dunia ini, mencuri keselamatan orang-orang yang tadinya percaya kepada Kristus Yesus, yang akhirnya mereka murtad, mereka tidak mengakui Yesus lagi karena mengalami pencobaan itu. Karena di dalam Matius 24 ayat yang ke-9 sampai dengan 31 itu jelas dikatakan di situ penderitaan yang akan dialami, pencobaan yang akan dialami, dan di situ banyak orang murtad menyangkal Yesus. Apapun yang terjadi di masa yang akan datang, tetap pegang Yesus Kristus itu. Jangan engkau melepaskan, direbut mahkotamu. Mahkota itu ada apa? Mahkota itu ada 5 mahkota. Yang itu pertama, mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini berbicara tentang orang yang sungguh-sungguh mempertahankan kepercayaannya kepada Yesus Kristus, walaupun ia dibunuh, dia rela mati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang disebut dengan mahkota kehidupan. Marilah kita semua umat dimanapun pada saat ini, baik yang sudah bertobat maupun yang belum bertobat. Yang belum bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan engkau memperoleh mahkota kehidupan itu. Saya percaya bahwa di hari-hari pencobaan ini, engkau akan memanggil nama Tuhan. Engkau akan berbakti
berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau mempertahankan imanmu di mana pun engkau berada, dimanapun ada ancaman nyawa, engkau tetap mempertahankan imanmu kepada Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang mengakui aku di hadapan manusia, maka aku mengakuinya di hadapan Bapa di surga. Tetapi siapa yang menyangkal aku, maka aku pun menyangkalnya di hadapan Bapa di surga. Makanya jangan pernah menyangkal Yesus. Orang Philadelphia tidak menyangkal Yesus. Mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita juga jemaat-jemaat di Indonesia, di seluruh dunia pada hari-hari ini, marilah kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mahkota kehidupan, lalu mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan ini adalah berbicara tentang mahkota yang diberikan kepada gembala-gembala yang menggembalakan domba-dombanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Menggembalakan, engkau imam di dalam keluargamu sebagai bapa, engkau harus bertanggung jawab kepada istrimu, kepada anak-anakmu, semua orang yang ada di dalam rumah tanggamu. Itu gembala. Gembala jemaat, engkau menggembalakan domba-dombamu dengan benar. Jangan ambil keuntungan dari penggembalaan itu. Jangan jadikan mata pencaharianmu. Saudara yang diberkati, ketika kau menggembalakan domba-domba itu, jemaat-jemaat itu dengan benar, maka mahkota kemuliaan itu diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepadamu. Saudara yang diberkati, gembala bukan hanya gembala gereja besar, gembala gereja kecil, gembala full, gembala di family altar, itu pun dia gembala. Makanya harus engkau sungguh-sungguh menggembalakan domba-dombamu dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mahkota kemuliaan, lalu mahkota kemegahan, sukacita, yaitu engkau memenangkan jiwa. Engkau memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, atau yang masih hidup di dalam dosa. Engkau menginjili dia, maka dia bertobat, maka kepadamu diberikan mahkota sukacita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita giat. Mari kita giat untuk melakukan penginjilan. Bukankah firman Tuhan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu apa yang kuajarkan kepadamu. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Inilah kita semua, baik itu ibu rumah tangga, anak-anak, apapun profesimu, wajib kita memberitakan Injil. Satu orang bertobat, seisi rumahnya diselamatkan, dan malaikat di surga bersukacita karena ada yang bertobat, dan kepadamu diberikan mahkota keberkahan, mahkota sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selain dari 3 mahkota itu, ada lagi mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran akan diberikan kepada orang yang hidup akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang memuliakan Tuhan, dan meminta supaya Yesus segera datang. Hai jemaat-jemaat dimanapun engkau berada, adakah keinginanmu supaya Yesus cepat datang? Ada pernahkah engkau berkata, Yesus cepat engkau datang, angkat
angkatlah saya Tuhan, angkatlah saya Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mahkota yang kelima yaitu mahkota abadi. Berbicara tentang mahkota abadi ini adalah berbicara tentang orang yang melatih dirinya supaya dia dapat mengendalikan dirinya tetap hidup di dalam kebenaran, dan dia mengendalikan dirinya untuk menjadi yang terbaik buat Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan di rumah dimanapun, katakan amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah yang dikatakan tadi, peganglah mahkotamu, jangan sampai ada orang yang mencurinya. Yang mencurinya, yang itu iblis. Iblis tidak senang melihat orang-orang yang sedang hidup dalam Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Dia pilih berbagai cara dia lakukan. Tetapi kita adalah semua berasal dari Allah, mengalahkan nabi-nabi palsu, dan roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kalau dia menggoda engkau, tinggal bilang pada setan, iblis, kau tahu bahwa aku adalah anak. Aku menolakkan nabi-nabi palsu. Aku menolakkan roh-roh jahat. Karena roh yang ada di dalam kulit besar dan roh yang ada di dunia ini, hanya engkau kuasa. Dan kau tidak berhak atas, tetapi Yesus yang berhak atas. Yesus yang milik. Saya adalah milik Yesus, bukan milik saya. Saya adalah milik Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ternyata dia tidak akan dekat. Baca firman Tuhan, berdoa memuji memuliakan Tuhan, maka hadir Tuhan bersama dengan Tuhan, dan iblis tidak akan dekat. Aku datang segera. Berbicara tentang aku datang segera, yaitu untuk menyelamatkan diri. Hubungannya dengan ayat yang ke-10 dan ke-11 itu, aku datang segera untuk membebaskan kita dari pencobaan-pencobaan yang akan dan yang sedang terjadi. Yaitu kedatangannya di awan-awan kemuliaan. Terangkat, ada yang tinggal dan ada yang terang. Dia menyelamatkan kita dengan caranya Tuhan sendiri. Dia akan datang di awan-awan kemuliaan untuk menangkap kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Karena pencobaan itu sedang terjadi dan akan terjadi. Yaitu akan terjadi kelaparan, akan terjadi dahaga, akan terjadi gempa bumi. Bahkan unsur-unsur bumi ini tidak kompromi dengan manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan dikatakan di ayat yang ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allah. Oh haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan barang siapa menang akan kujadikan soko guru. Barang siapa ia hidup benar-benar melakukan firman Tuhan dan tekun menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, dan dia mengalahkan kuasa kegelapan itu, maka dia disebut sebagai umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, dan menjadi soko guru di dalam bait Allah. Soko guru ini
berbicara tentang tiang, berbicara tentang tongkat. Dalam satu bangunan pasti ada tongkat. Engkaulah yang menjadi tongkat di dalam bait suci itu. Dan tongkat itu tidak bisa dipindahkan. Tongkat itu tidak bisa dicabut. Itulah yang dikatakan, aku jadikan engkau menjadi soko guru di dalam bait suci. Kalau engkau sudah masuk di dalam bait suci Allah, maka engkau tidak lagi keluar. Tidak diombang-ambingkan lagi iblis setan. Karena engkau telah dimeteraikan oleh karena pengenalan kepada Kristus Yesus. Engkau telah dimeteraikan dengan darah Yesus. Engkau telah dimeteraikan dengan kematian Tuhan kita Yesus Kristus dan kebangkitannya. Dia jadikan kita soko guru. Dia menjadikan kita orang-orang yang diselamatkan. Oleh karena itu, hai jemaat-jemaat dimanapun engkau menonton pada saat ini, engkau katakan, aku menjadi soko guru di dalam bait Allah. Aku menjadi soko guru masuk di dalam surga. Dan orang yang sudah masuk di dalam surga lagi tidak akan keluar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan dikatakan di situ bahwa dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan namaku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, iblis tidak berkuasa lagi atas orang-orang yang sudah menjadi setiap soko guru itu. Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kuasa dari surga. Dan ditaruh huruf P di jidatnya sebagai tanda milik Allah. Sesuai dengan Yehezkiel ayat yang pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, di mana orang yang tidak ada tanda T di jidatnya, baik yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, bayi, dibunuh dan dihancurkan. Tetapi yang ada huruf P di jidatnya diselamatkan. Biarlah huruf T ada di jidat kita, bukan angka 66. Jangan terima itu angka 66. Tobat dalam nama Yesus. Walaupun engkau dibunuh sekalipun, kalau sudah ada tanda di lengan atau di jidat angka 66, maka tempatnya api yang menyala-nyala. Itulah pencobaan yang akan datang. Tetapi janji Tuhan mengatakan, aku menyelamatkan engkau dari hari pencobaan di masa yang akan datang di atas bumi, dan mencobai mereka yang hidup di atas dunia ini. Tetapi bagi engkau yang hidup benar di hadapan Tuhan, engkau tidak akan mengalami pencobaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi artinya engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan itu. Engkau bertelinga diberikan oleh Tuhan, dengar, dan melakukan. Ada beberapa ayat dikatakan, yaitu di ayat yang ke-33 juga, 22 juga. Siapa bertelinga hendaknya mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dengar firman. Karena kamu mendengarkan
maka engkau akan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Maka aku melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang di atas dunia ini dan mencobai mereka yang ada di bumi. Kita harus sungguh-sungguh hidup benar. Kita lakukan firman. Kalau dulu hidupnya amburadul, hidup dalam perbuatan daging, percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, persetubuhan, pilihan, kedengkian, kemabukan, percitraan dan pemecahan, kemabukan, pesta pora dan lain sebagainya. Terhadap mereka yang melakukan itu tidak ada tempat usaha. Kalau hari pencobaan itu datang, mereka masih hidup maka dilindas. Tetapi bagi mereka yang meninggalkan perbuatan-perbuatan daging, tapi yang hidup seperti Kristus, yaitu penuh kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum satupun yang menentang, atau tidak ada satu hukum pun yang menahan mereka. Karena itu adalah karakter Kristus. Marilah kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan selama kita ada di bumi ini. Sampai Yesus datang, mari kita melakukan. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah mendengarkan kebenaran firman pada siang hari ini. Firman yang menguatkan kami dengan situasi keadaan pencobaan di dunia yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Yang saat ini adalah virus corona yang banyak membunuh orang di seluruh dunia. Tetapi kami tidak khawatir, karena firman-Mu berkata kepada kami pada saat ini, karena Engkau menuruti firman dan tekun menantikan kedatangan-Mu, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Maka Tuhan kami Yesus Kristus melindungi kami dari hari pencobaan di atas dunia ini. Tetapi untuk mencobai mereka yang ada di bumi, kami percaya Tuhan melindungi kami, Tuhan menyelamatkan kami. Tangan-Mu yang berlobang paku itu melindungi kami semua, dan darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib itu menyucikan kami dari dosa dan kejahatan kami. Ya Tuhan Yesus, seluruh umat yang mendengarkan firman-Mu khotbah ini pada saat ini, bahkan pada saat yang akan datang, mereka bisa menonton di FB, mereka bisa menonton di YouTube. Kami percaya mereka melakukan firman ini. Firman ini benar-benar kuat, hidup, tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sanggup memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan dapat membedakan pertimbangan pikiran manusia. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, kami serahkan keadaan-Mu kepada-Mu seluruh dunia pada saat ini. Iya, ada serangan dari COVID-19, virus corona, semua virus-virus itu, iblis setan yang ada di belakang kami ikat di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami musik, kami hancurkan, kami bakar dengan api Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan Tuhan, angin yang Engkau perintahkan dari berbagai delapan penjuru angin berhembus untuk menggolong, untuk menghancurkan, untuk membuat seluruh virus corona di dalam laut, di dalam tubing-tubing laut, sehingga mereka mati semua. Dan demikian juga iblis setan yang membawa virus ini, malaikat-Mu berpasukan menyambut mereka Tuhan, dan merantai mereka dengan rantai abadi
syukur. Haleluya. Terimalah berkat. Berkat-berkat kasih damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Selamat hari ini.